Shalom jemaat terkasih. Kebaktian streaming akan dilakukan dengan metode siaran tunda di channel YouTube. Mari kita persiapkan diri untuk mengikuti serta melaksanakan kebaktian minggu. Meski kita mengadakan kebaktian minggu di rumah, tetap pergunakan pakaian yang rapi, seperti kita sedang kebaktian di gedung gereja. Berdoalah dan persiapkan hati serta pikiran kita sebelum mengikuti kebaktian dengan metode streaming, agar kita berfokus pada kebaktian, bukan yang lain. Jika menggunakan sarana gadget, pastikan kita mengaktifkan mode senyap atau silent, supaya tidak terganggu dengan notifikasi media sosial. Pergunakan Alkitab tercetak supaya kita dapat membaca firman Tuhan dengan khidmat. Untuk ungkapan syukur berupa persembahan dapat ditransfer ke rekening bank gereja seperti tercantum dalam warta jemaat atau dikumpulkan terlebih dahulu di rumah, dimasukkan ke dalam amplop, lalu dapat dimasukkan ke kotak persembahan di kantor gereja pada hari dan jam kerja. Selamat beribadah. Shalom umat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur saat ini kita memperoleh kesempatan bersekutu kembali dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan yang telah ditaburkan serta kita terima dalam kehidupan kita selalu menolong kita memahami makna kasih-Nya dalam hidup sehari-hari. Bersama dengan umat Tuhan di segala masa dan di muka bumi, kita puji namanya dengan bernyanyi, seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tajamu. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Umat Tuhan, kita mengawali kebaktian minggu ini dengan sebuah pengakuan bahwa kebaktian minggu ini terjadi karena pertolongan Allah Tritunggal yang setia memelihara kehidupan dengan kasih sayang-Nya dan memberi tuntunan dalam kebenarannya bagi kita. Amin, amin.
damai sejahtera Allah Tritunggal beserta saudara sekalian. Umat Tuhan, persiapan adalah hal penting dalam kehidupan kita, termasuk ketika hendak menyampaikan kesaksian akan firman Tuhan bagi sekeliling. Persiapan yang matang menolong kita siap sedia menerima semua yang terjadi dari kesaksian yang kita lakukan, baik yang bersedia menerimanya maupun yang menolaknya. Melalui tema kebaktian minggu ini, kita merenungkan tentang kesiapan menjadi pewarta firman Allah. Dengan memahami perumpamaan Kristus mengenai penabur, kita akan mampu menjadi lebih siap untuk menjadi pewarta firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Engkau selalu memberi kesempatan pada kami untuk menyampaikan setiap kesaksian dalam kehidupan sehari-hari, lewat cerita kehidupan kami, lewat tutur kata kami, bahkan juga lewat setiap tindakan nyata yang mampu kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi ya Tuhan, kadangkala hati kami dongkol ketika kami melihat bahwa setiap kesaksian kami ditolak oleh orang-orang di sekeliling kami. Bahkan kerap kami tidak siap untuk menerima segala hal yang kami lihat saat setiap cerita kami tentang Engkau ditolak dan tidak diindahkan. Untuk itu ya Tuhan, ajarlah kami dalam seluruh kesaksian kehidupan sehari-hari, agar kami mampu untuk selalu siap sedia menerima segala konsekuensi dan hal yang kami lihat sebagai wujud dari hasil kesaksian yang telah kami lakukan. Dan kiranya Engkau pun menolong setiap kami, agar dalam setiap persiapan maupun kesiapan kami menjadi pewarta firman-Mu, kami juga belajar untuk selalu hidup di dalam kebenaran firman-Mu, meninggalkan seluruh cara kehidupan kami yang lama, yang senantiasa kami sesali ketika kami melakukannya, dan belajar untuk berubah ke cara kehidupan kami yang baru di dalam tuntunan kebenaran firman-Mu. Kami sadar akan segala keterbatasan dan kelemahan kami, tetapi kami beriman oleh kasih dan kekuatan-Mu memampukan kami untuk setia beriman dan setia mempersiapkan segala kesaksian kehidupan kami dalam kekuatan dan tuntunan hikmat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bagi setiap kita yang sedia hidup dalam tuntunan kasih-Nya, terimalah anugerah-Nya melalui firman-Nya yang ditulis di dalam Yesaya 55 ayat 10-11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Dia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya.
puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari di kau pun. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini di kau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Saudara-saudara yang terkasih, kita persiapkan hati dan pikiran kita menyambut pemberitaan firman Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, hati kami rindu untuk selalu Engkau sirami dengan setiap kebenaran firman-Mu, dan hati kami pun rindu pula untuk selalu mendalami apa yang menjadi kebenaran firman-Mu dan juga tuntunan hikmat-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini. Ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya kasih kekuatan Roh Kudus-Mu yang akan menolong dan menuntun setiap kami, agar firman-Mu selalu terpelihara, mampu kami terima, serta kami wujud nyatakan dengan penuh syukur dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius 13 ayat 1-9, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 23. Injil Matius 13 ayat 1-9, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 23. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampasnya yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira.
tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang selalu memelihara, menghidupi, dan melakukan firman Allah ini dengan penuh sukacita dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita berbicara tentang kesaksian dalam kehidupan ini, maka satu harapan besar yang mampu kita bangun dan selalu kita inginkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa lewat kesaksian kehidupan yang kita bagikan, maka orang-orang di sekitar kita mampu tersentuh dengan apa yang kita ceritakan dari seluruh pengalaman kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi saudara yang terkasih, kadangkala ada satu hal yang dilupakan. Ketika kita sangat bersemangat, ketika kita memiliki sebuah dalam tanda kutip motivasi yang kuat untuk selalu bercerita tentang siapakah Kristus di dalam kehidupan kita, kita lupa untuk melihat konteks siapa yang menerima kesaksian kita dan bagaimana atau apa yang akan kita peroleh dari kesaksian yang kita terima itu. Meski seringkali kita selalu berusaha untuk memahami bahwa semuanya membutuhkan proses, tetapi siapkah kita ketika saat kesaksian kita tidak diterima oleh orang-orang di sekitar kita yang mendengarkan kesaksian itu, siapkah kita untuk terbuka dengan situasi tersebut? Atau justru kita semakin dongkol dan kita merasa bahwa apa yang kita lakukan menjadi sia-sia. Sehingga kadangkala itu bisa membuat kita menjadi mundur atau undur dari tugas panggilan kesaksian kita, bahkan membuat kita, sudahlah, nggak perlu cerita ke orang itu, toh dia tidak mau mendengarkan, toh dia tidak mau menerima apa yang aku ceritakan. Jika hal itu yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara yang terkasih, maka kita menunjukkan sebuah ketidaksiapan kita dalam memberitakan atau dalam menceritakan setiap kesaksian dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena bagaimanapun seperti yang tadi disampaikan di kata pembuka, bahwa persiapan sebagai seorang pewarta firman Tuhan atau sebagai saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari ada sebuah hal penting dalam kehidupan kita secara pribadi maupun secara komunal. Persiapan apakah yang dimaksud? Apakah kita harus belajar ilmu teologi yang begitu rumit untuk kita mempersaksikan tentang kebenaran firman Tuhan? Apakah kita harus menghafalkan seluruh bagian teks Alkitab yang kita miliki? Apakah kita selalu berusaha untuk menambah setiap tumpukan buku-buku kamus tentang Alkitab, buku-buku tafsir tentang Alkitab agar memperlengkapi kita untuk kita semakin paham dengan apa yang akan kita ceritakan? Atau adakah hal lain yang sebenarnya dikehendaki oleh Kristus agar kita mampu mempersiapkan diri kita dengan baik sebagai pewarta firman Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita pada hari ini Matius 13 ayat 1 sampai dengan 9, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 23, kerap dipahami dengan sebuah titik atau sudut pandang bahwa teks ini berbicara tentang siapa yang menerima pewartaan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Tadi dijelaskan dalam teks Alkitab kita ada 3 jenis tanah yang menerima taburan benih. Yang pertama adalah taburan benih yang ditaburkan di tempat
tanah yang berbatu-batu, lalu di pinggir jalan, di semak berduri, dan di tanah yang subur saya yang terkasih, maka hal itu perlu kita gali kembali, bahwa ada sisi yang lain yang berbicara tentang sosok penabur yang menaburkan benih dan bagaimana ia melihat hasil taburannya itu, dan juga melihat apa yang terjadi dengan usaha yang telah diperjuangkan di dalam kehidupannya. Bahwa perumpamaan mengenai penabur sesungguhnya tak hanya berbicara mengenai tanah yang menerima benih, tetapi juga berbicara mengenai si penabur itu sendiri. Sehingga sebenarnya perumpamaan ini tak hanya dimaksudkan untuk mengatakan sesuatu kepada orang banyak yang sedang mendengarkan, tetapi dalam konteks di masa itu ketika Injil ini ditulis juga berbicara tentang kehidupan para murid sebagai penabur atau pewarta firman Tuhan dalam tugas kesaksian dan pelayanan yang mereka lakukan. Dan lewat teks ini juga saya terkasih, Kristus sedang mempersiapkan para murid untuk melihat sebuah kenyataan di dalam kehidupan mereka, bahwa tidak semua orang akan siap mendengarkan kebenaran firman Allah dalam kehidupannya. Dan kalau kita meloncat dengan cepat di bagian ayat 18 sampai dengan 23, maka di sanalah kita akan mampu memahami situasi yang harus dihadapi oleh para murid ketika mereka hendak mengabarkan firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang pertama di ayat 19, bahwa kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, maka bisa saja datang si jahat yang merampas kehidupan orang itu, merampas firman Allah yang ditaburkan dalam hati orang itu, dan itulah yang dimaksud dengan benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Dan si jahat di sini bukan hanya sekedar iblis yang selalu menggoda kehidupan kita, tetapi juga sebagai pendengar kita kadangkala memiliki godaan-godaan dalam diri kita yang membuat kita tidak mampu menerima firman Tuhan itu dengan penuh sukacita dan dibiarkan berlalu begitu saja. Tetapi itulah kenyataan yang juga akan dihadapi oleh seorang murid Kristus yang selalu berjuang menceritakan tentang kebenaran Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Demikian juga di ayat yang ke-20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi karena tidak menghidupi dan tidak mengakarkannya dalam kehidupannya secara pribadi, maka ketika datang godaan, penindasan atau penganiayaan, ketika murid tersebut, murid yang mendengar, mempertahankan firman-Nya dan ia tidak kuat dengan godaan, penindasan atau penganiayaan yang diterimanya, maka orang itu bisa saja meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, benih firman Tuhan yang ditaburkan di semak duri adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi karena tipu daya dunia, kekhawatiran, dan juga setiap godaan yang hadir dalam kehidupannya membuat firman yang ditaburkan itu tidak berbuah. Tapi poin yang keempat berbicara tentang orang yang mampu menerima firman Tuhan, bersedia melakukannya dan menghidupinya dengan penuh syukur sehingga firman itu menjadi berbuah. Situasi-situasi seperti inilah yang dimaksudkan oleh Kristus yang harus dihadapi dengan serius oleh para murid ketika itu, atau ketika kita hidup sebagai para murid Kristus di masa kini. William Barclay mencatat bahwa setiap murid dituntut atau diajak untuk mempersiapkan hatinya agar mampu menjadi pewarta firman Allah dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa William Barclay mengatakan demikian? Bahwa para murid Kristus harus benar-benar mempersiapkan kehidupannya dengan baik sebagai pewarta firman Allah, karena seperti yang saya katakan, dan ketika kita melihat ayat 19 sampai dengan ayat 23, bahwa situasi para pendengar tidak sama dan kadangkala tak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sehingga dengan kita mempersiapkan hati kita dengan baik, dengan sungguh-sungguh sebagai pewarta firman Allah, semangat untuk bersaksi, kebijaksanaan dalam menceritakan segala kebenaran firman Tuhan, dan juga bagaimana kita membangun dan menjaga motivasi panggilan hidup kita tidak akan terpengaruh oleh situasi yang kita hadapi.
dari para pendengar yang mendengarkan kesaksian kita tentang firman Tuhan. Dan di sanalah sesuai yang terkasih, kita juga akan belajar bagaimana kita tetap konsisten dengan panggilan hidup yang telah kita respon sebagai pewarta firman Allah. Bukankah kadangkala atau mungkin seringkali hati kita menjadi dongkol ketika firman Tuhan yang coba kita perjuangkan, yang coba kita ceritakan, ternyata dicueki begitu saja. Kita tidak diindahkan saat kita bercerita. Sakit pasti, sedih pasti, kecewa bisa saja terjadi dalam diri kita. Tetapi melalui teks Injil ini kita diingatkan untuk kita selalu paham bagaimana kondisi dan situasi orang-orang maupun sesama yang kita hadapi, yang kita ceritakan tentang firman Tuhan dalam kehidupan kita. Memang banyak orang datang untuk mendengar setiap perkataan dan kebenaran Kristus, tetapi sedikit orang yang sungguh-sungguh berubah. Dan kadangkala memang ada begitu banyak orang yang datang hanya untuk memetik keuntungan dari setiap karya kebaikan yang telah dilakukan oleh Kristus dalam pelayanannya, kemudian pergi dan melupakannya sesudah mereka menerimanya. Dan inilah yang juga harus dipersiapkan oleh para murid untuk mereka menghadapinya maupun kita sebagai murid-murid di masa kini. Bahwa situasi-situasi semacam itu akan membuat kita untuk kita selalu sadar. Tugas pewartaan firman Tuhan di satu sisi memang mudah, tetapi di sisi yang lain adalah sesuatu yang mungkin sulit untuk diperjuangkan. Namun mengingat bagaimana Allah selalu menyertai dan Allah akan senantiasa menolong dan memimpin kita sebagai murid-murid Kristus yang menceritakan firman Tuhan, maka kesimpulannya adalah bahwa kita sebagai penabur benih firman Tuhan pasti dan senantiasa diajak oleh Allah untuk setia dan konsisten menceritakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Suatu saat bisa saja benih yang kita taburkan dari setiap kesaksian akan kebenaran firman Allah yang kita imani mampu membuat orang lain berubah. Tetapi di sisi yang lain, kadangkala seperti jatuh di pinggir jalan, berlalu begitu saja dan orang itu tidak bersedia menanggapinya. Atau seperti jatuh di semak berduri, ya diterima dengan hati yang gembira, tapi ada begitu banyak godaan, kekhawatiran sehingga membuat dirinya hanya menyimpan firman Tuhan itu dan tidak menghasilkan buah dari kebenaran firman yang ia terima. Dan itulah yang akan membuat kita untuk selalu belajar, mencari tahu apa yang menjadi hikmat Allah dalam kehidupan kita, yang akan mendorong kita untuk kita siap sedia hidup dengan setia memberitakan karya firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika seseorang atau kita sebagai murid di masa kini menaburkan benih dari firman Tuhan yang kita terima, yang juga ditaburkan dalam kehidupan kita, kita tidak boleh berharap bahwa hasil akan segera kita terima. Tapi kita belajar bahwa benih itu memerlukan waktu untuk bertumbuh. Dibutuhkan waktu yang tidak sedikit ketika sebuah benih bertumbuh menjadi sebuah tumbuhan atau bahkan menjadi pohon. Dan ini pun mengingatkan kita sebagai para murid bahwa pelayanan yang kita berikan dan setiap pewartaan firman Tuhan yang kita perjuangkan dalam kehidupan kita membutuhkan waktu untuk dapat melihat hasilnya. Beragam reaksi yang akan kita terima sesuai yang terkasih menjadi sebuah tanda bagi kita semua bagaimana kita diajak dan didorong oleh Kristus untuk tetap setia dalam segala kondisi dan situasi apapun memberitakan firman Tuhan, menabur benih itu dalam kehidupan bersama dengan sesama kita. Contoh yang nyata yang mungkin tidak perlu terlalu jauh, misalnya kita berbicara tentang bagaimana kita menaburkan benih firman Tuhan, usaha yang kita perjuangkan saat kita mengingatkan saudara-saudara kita atau orang-orang di sekitar kita yang harus memakai masker. Contoh ini selalu akan saya pergunakan di dalam masa pandemi ini untuk mengingatkan kita semua
pentingnya memakai masker. Tentu ada orang yang segera sadar, oh iya penting sekali supaya kehadiranku tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitarku. Atau di sisi yang lain, saudara yang terkasih, ada yang ngapain pakai masker? Ini loh mulut-mulutku sendiri, hidung-hidungku sendiri, kalau aku tertular ya itu urusanku. Atau ada orang yang menerima saran kita, oh iya, di depan kita mengatakan iya nanti saya akan memakai, tetapi di belakang ketika kita tahu ternyata ia hanya mendengarkan nasihat itu sepintas lalu saja. Semacam itu saudara yang terkasih situasi yang bakal kita hadapi ketika kita pun memperjuangkan untuk menaburkan benih firman Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui teks ini, kesediaan kita untuk mempersiapkan hati, kehidupan kita secara utuh ketika kita hendak memberitakan firman Tuhan, ada sebuah kesiapan kita untuk selalu bersedia menerima setiap respon yang akan kita terima dalam kesaksian yang kita lakukan. Jadi tidak hanya sekedar kita membaca dan menafsirkan firman Tuhan, itu sebuah hal yang penting, menambahnya dengan membaca buku-buku atau literatur tentang teologi, buku-buku teologi sekitar kita, itu juga akan selalu memperkuat apa yang kita bicarakan. Kita menambah kamus-kamus Alkitab yang tentu menolong kita untuk melihat ada istilah-istilah yang mungkin tak dimengerti, dan itu juga menolong kita. Tetapi yang terpenting, bagaimana kita siap untuk menerima setiap respon dari seluruh karya penaburan kita bagi orang-orang di sekitar kita lewat firman Tuhan yang kita ceritakan. Ada begitu banyak tantangan, tetapi juga banyak peluang yang akan kita peroleh dalam setiap tugas kesaksian kita. Tetapi yakinlah saudara yang terkasih, ada Tuhan yang beserta kita dan ada Tuhan yang senantiasa menuntun dan memampukan kita. Teruslah setia mewartakan firman Tuhan, teruslah setia dalam tugas kesaksian kita. Allah beserta dengan kita dan Allah pasti memberi kesabaran, kekuatan, dan juga mengizinkan kita menikmati semua proses pewartaan firman Tuhan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati dan Tuhan menuntun langkah kehidupan kita. Amin. Mari kita bersaat hening. Umat yang terkasih diundang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan gereja bersama dengan umat di sepanjang masa dan di segala tempat kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita naikkan syafaat kita di dalam doa, dan doa syafaat ini kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kesempatan untuk menjadi pewarta firman-Mu selalu kami miliki dalam kehidupan sehari-hari. Ada begitu banyak tantangan sekaligus peluang yang kami miliki dalam bersaksi, tetapi satu hal yang senantiasa Engkau ingatkan dan harus kami persiapkan adalah bagaimana kami siap sedia menerima segala respon yang diberikan oleh setiap orang yang mendengar kesaksian kami. Ada yang merespon dengan baik, kadang-kala ada yang merespon dengan sesuatu yang tidak baik yang membuat kami kecewa. Tapi tolonglah dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu belajar dan bersedia menerima segala respon itu dengan penuh sukacita, serta kami ingin juga
belajar untuk konsisten dengan setia mewartakan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Bapa yang makasih, kami terus setia berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Saat kami mengetahui angka penambahan COVID-19 semakin meningkat dari hari ke hari, kami ingin belajar untuk berserah di dalam Engkau dan selalu memohon hikmat-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami ya Tuhan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia ini untuk bersama-sama dengan anggota masyarakat yang lain saling menjaga dan saling melindungi lewat kesediaan mentaati segala protokol kesehatan yang ditetapkan. Sehingga melalui itu semua, biarlah angka COVID-19 ini dari hari ke hari akan semakin menurun dan itu menjadi sebuah permohonan kami dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan menurunnya angka COVID-19 itu ya Tuhan, maka kami percaya kondisi kehidupan masyarakat kami akan kembali pulih seperti sedia kala. Dan kiranya lewat setiap protokol kesehatan yang ada ya Tuhan, kami bersedia melakukannya dengan penuh syukur dan sukacita. Dan kiranya juga ya Tuhan, kami selalu bisa beradaptasi dengan lingkungan atau cara kehidupan yang baru yang harus kami lalui di tengah-tengah masa pandemi ini. Demikian juga ya Tuhan untuk kehidupan bergereja kami. Kiranya Engkau juga akan selalu memberkati dan menolongnya, agar dalam segala kesempatan yang ada, melalui setiap pelayanan maupun tugas kesaksian kami mampu melakukannya dengan syukur dan sukacita. Kami juga mengucap syukur untuk pelayanan teman-teman tim multimedia yang berjuang menghadirkan kebaktian secara daring ini, maupun juga lewat media-media yang lainnya Tuhan, untuk memfasilitasi umat-Mu dalam berjumpa dengan Engkau di dalam keterbatasan waktu maupun jarak. Kiranya Engkau akan selalu memberkati kehidupan mereka. Dalam segala proses yang mereka jalani, mereka selalu siap sedia melakukannya dengan syukur dan sukacita, dan kiranya Engkau juga berkenan mencukupkan setiap kebutuhan, perlengkapan maupun peralatan yang diperlukan agar kualitas siaran ini akan mampu meningkat dengan baik, serta membuat kami bersukacita dan menerima segala kehadiran kebenaran firman-Mu secara daring ini dengan penuh rasa syukur. Demikian juga ya Tuhan, kami bersyukur untuk saudara kami yang lain yang terlibat dalam pelayanan-pelayanan yang ada di bidang kebaktian secara daring di semua kategori usia, maupun juga mereka yang berjuang untuk menghadirkan semangat kebenaran firman-Mu melalui cara-cara kreatif yang mereka lakukan. Kiranya Kau juga akan selalu menolong dan memimpin mereka, menghadirkan hikmat-Mu dalam kehidupan mereka sehari-hari, agar dalam segala situasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kiranya para pelayan dan umat-Mu ini akan selalu tetap konsisten melayani Engkau lewat cara-cara kreatif yang mampu diperjuangkannya. Bapa yang makasih, saat ini juga kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang ada dalam kondisi lemah tubuh, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun mereka yang menjalani perawatan di rumah, baik mereka yang ada dalam masa pengobatan maupun mereka yang saat ini ada dalam masa pemulihan. Kiranya kekuatan dan semangat cinta kasih-Mu yang akan selalu menolong dan menuntun mereka, sehingga dalam segala proses dan tahapan penyembuhan yang mereka jalani, mereka akan selalu bersukacita, bersemangat, dan riang gembira menjalani segala proses yang ada di kehidupan mereka sehari-hari. Demikian juga segala perawatan medis dan obat-obatan yang dipergunakan, kiranya itu semua mampu menjadi perantaraan karya kesembuhan-Mu. Untuk keluarga yang selalu sedia menemani dan merawat, kiranya Kau juga menghadirkan pengharapan-Mu ya Tuhan, sehingga melalui kehadiran keluarga, kiranya keluarga pun tak berserah di dalam Engkau, serta mampu memberikan perawatan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, baik dari tingkat TK hingga tingkat SMA ya Tuhan, yang pada hari Senin esok hari akan memulai tahun ajaran yang baru. Di tengah segala situasi dan dampak COVID-19 ini, dan ketika mereka harus bersekolah secara daring ya Tuhan, kiranya semangat mereka untuk menempuh studi tidak akan pernah luntur, tetapi mereka akan selalu berusaha untuk mengikuti setiap proses belajar kreatif yang diberikan oleh sekolahnya masing-masing dengan sungguh-sungguh dan tetap konsisten memperjuangkan prestasinya. Demikian juga untuk anak-anak dan para cucu kami di tingkat perguruan tinggi, mereka yang sedang berjuang juga ya Tuhan untuk menempuh studinya secara daring yang ada di luar kota
maupun saat ini yang mereka sudah ada di Kota Madiun, mereka yang masih menempuh perkuliahan maupun mereka yang mempersiapkan skripsi dan sedang berproses dengan skripsinya, Engkau akan selalu menolong dan memberkatinya. Agar dalam segala proses yang mereka lalui, mereka pun terus bersukacita dan mampu memberikan prestasi terbaik dalam kehidupannya. Juga untuk para orang tua yang selalu setia mendampingi, kiranya Engkau juga memberkati para orang tua ya Tuhan dengan segala karya dan juga setiap usaha pendampingan yang mereka berikan kepada anak-anaknya, agar mereka pun selalu setia melakukannya dan mampu mendampingi anak-anaknya dalam proses studi. Juga untuk Bapak Ibu guru yang menjadi sahabat bagi para orang tua dan anak-anak dalam memfasilitasi proses pembelajaran, Kau juga akan selalu membimbing mereka dalam segala kesempatan yang ada. Mereka akan selalu bersukacita melaksanakan panggilan hidup sebagai seorang guru. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami ya Tuhan yang saat ini ada di luar kota, yang selalu kami rindukan saat mereka belum dapat pulang ke Kota Madiun. Kiranya Engkau juga akan selalu memberkati mereka dimanapun mereka berada. Agar dalam segala kesempatan yang mereka miliki, mereka selalu terlindungi oleh cinta kasih-Mu, dan mereka mampu melaksanakan segala proses studi maupun karyanya dengan syukur dan sukacita. Kami juga ingin menyerahkan untuk seluruh pergumulan kehidupan kami, kiranya damai sejahtera-Mu yang akan selalu menuntun dan memimpinnya, agar dalam segala pergumulan yang kami hadapi, dalam setiap proses kehidupan yang terus terjadi hingga detik ini dan esok seturut dengan kehendak-Mu, kami mampu melaluinya dengan penuh syukur dan mengandalkan kekuatan-Mu, karena kami percaya kekuatan-Mu yang akan membuat kami terus bertahan dan terus berproses dengan setia dalam seluruh kehidupan dan pergumulan kami. Sesaat lagi kami akan melanjutkan seluruh karya kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan Kau memberkati seluruh langkah kehidupan kami, agar kehadiran kami selalu membawa dampak positif dan juga membawa kebaikan-kebaikan yang mampu kami wujud nyatakan lewat tindakan, tutur kata, maupun juga sikap kehidupan kami. Inilah segala ungkapan syukur dan seluruh permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita persiapkan persembahan yang hendak kita himpun. Firman Tuhan yang akan mendasari persembahan kita diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita himpun persembahan dan kita bawa ke hadapan hadirat Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau beri kesempatan kami pada saat ini telah memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya persembahan ini ya Tuhan boleh kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua
yang telah mengeluarkan tangan-tangan yang terulur yang untuk kami semua ya Tuhan. Kami serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Umat Tuhan yang terkasih, teruslah setia menjadi pewarta firman Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yakinilah Allah beserta dengan kita, dan setiap benih yang kita taburkan akan tetap bertumbuh seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Untuk itu, terimalah berkat-Nya. Anugerah damai sejahtera dan berkat pemeliharaan Allah Tritunggal senantiasa memampukanmu siap menjadi pewarta firman-Nya dengan setia dalam setiap kesempatan hidup sehari-hari. Haleluya. Amin.